Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valevi Dikta Pratama Gunawan dari kelas 10 DKV 2 akan mempresentasikan materi tipografi. Langsung saja ke materi. Sejarah tipografi. Sejarah perkembangan tipografi di dunia dimulai dengan penggunaan tipograf. Berkembang hingga ditemukan jenis huruf hieratia yang dikenal dengan nama hierografi. Puncak perkembangan tipografi terjadi sekitar abad ke-8 sebelum Masehi di Roma, yang mengawali terbentuknya huruf-huruf Romawi. Kejayaan kerajaan Romawi di abad pertama yang berhasil menaklukkan Yunani, membawa peradaban baru dalam sejarah Barat, dengan diadaptasikannya kesusastraan, kesenian, agama, serta alfabet Latin yang dibawa dari Yunani. Pada awalnya alfabet Latin hanya terdiri dari 21 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, dan X. Kemudian huruf Y dan Z ditambahkan dalam alfabet Latin untuk mengakomodasi kata yang berasal dari bahasa Yunani. Tiga huruf tambahan, yaitu J, U, dan W, dimasukkan pada abad pertengahan sehingga jumlah keseluruhan alfabet Latin menjadi 26. Pengertian tipografi. Tipografi adalah seni atau teknik menyusun huruf dan teks dengan cara yang dapat membuatnya terbaca jelas dan menarik secara visual bagi pembacanya. Secara umum, tipografi adalah seni memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan khusus sehingga akan menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Jenis tipografi. Yang pertama, ada sans serif. Ia termasuk sahabat sejatinya serif karena sering dibanding-bandingkan. Font dengan karakteristik serif ini tidak memiliki garis lekukan di bagian lengan atau kaki ujung hurufnya. Mempunyai tingkat ketebalan yang solid, namun tidak terlalu tebal atau tipis. Font sans serif biasa digunakan untuk produk-produk digital maupun cetak. Ia memiliki nuansa kekinian, modern, efisien, efektif, dan kontemporer. Yang kedua, font serif. Jenis tipografi yang satu ini tergolong ke dalam jenis huruf yang klasik. Ia memiliki lekukan garis tipis pada setiap kaki atau lengan pada ujung hurufnya. Font family seperti Vogue, Mermaid, New York, hingga Times New Roman bisa dikatakan tergolong dalam tipografi jenis serif. Ketika kita membaca teks dengan font serif, kesan yang didapatkan antara lain terasa jadul, formal, dan kaku. Yang ketiga, font Egyptian. Tipografi Egyptian biasa juga disebut antique, square serif, mechanistic, dan slab serif. Merupakan kumpulan jenis huruf yang dapat diidentifikasi oleh bentuknya yang tebal seperti blok atau papan. Ketebalan hurufnya konsisten dan salah satu contoh Egyptian tipografi adalah tipe slab serif, Rockwell, dan Courier. Font ini dapat memberikan kesan yang kokoh dan tegas. Yang keempat, font script. Script adalah jenis tipografi yang juga sudah cukup terkenal. Script dapat dicirikan dengan tampilan yang menyerupai tulisan sambung menggunakan tangan. Semacam tulisan kaligrafi yang digoreskan menggunakan pensil, pena, ataupun kuas khusus. Selain ciri di atas, skrip tipografi juga cenderung menampilkan tulisan agak miring ke kanan. Yang kelima, font dekoratif. Tipografi dekoratif dikembangkan dengan cara yang cukup bermacam-macam. Jadi, variasi huruf yang ada sangatlah berbeda-beda. Font ornamental, font display merupakan sebutan lain dari jenis huruf tipograf dekoratif. Jenis ini sangat cocok dipakai pada bagian judul dan tidak disarankan jika digunakan ke dalam paragraf karena tingkat readability-nya kurang baik. Yang keenam, font miscellaneous. Miscellaneous merupakan ciri khas tambahan ornamen atau hiasan pada hurufnya. Ornamen pada dan hiasan tambahan ini tidak aneh terjadi
karena ia merupakan pengembangan dari jenis tipografi yang telah ada. Contoh font miscellaneous adalah Kaghappy, Comic Sans, Flugams, dan seterusnya. Fungsi tipografi. Tipografi sendiri merupakan teknik dalam mengatur huruf dan teks agar menarik serta mudah dimengerti oleh pembaca, baik cetak maupun digital. Tipografi memiliki fungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara jelas dan juga dapat digunakan untuk menarik perhatian pengguna. Anatomi tipografi. Anatomi tipografi terkait dengan elemen-elemen dasar yang membentuk karakter dan desain huruf dalam seni tipografi. Prinsip-prinsip tipografi. 1. Legibility. Kualitas pada huruf membuat huruf tersebut dapat dibaca. Yang kedua, readability. Penggunaan huruf dengan memperhatikan hubungannya dengan huruf lain sehingga mudah terbaca. Ketiga, visibility. Kemampuan suatu huruf, kata, kalimat dalam suatu karya komunikasi visual dapat terbaca dalam jarak tertentu. Keempat, clarity. Kemampuan huruf-huruf dalam karya desain dapat dibaca dan dimengerti oleh target yang dituju. Lingkup huruf tipografi. Yang pertama, konsistensi. Kedua, ketebalan huruf. Ketiga, ukuran huruf. Keempat, spasi antar huruf. Kelima, spasi antar baris. Keenam, alinea dan indentasi. Ketujuh, kontras. Kedelapan, warna teks. Kesembilan, hierarki visual. Kesepuluh, ketepatan konteks. Ke-11, asimetri dan simetri. Ke-13, pemilihan jenis huruf. Ke-14, penggunaan huruf kapital. Ke-15, kontrol ragam. Layout dalam tipografi. Ada grid system, kolom dan margins, hierarki visual, pemilihan jenis huruf, penataan teks dan ruang putih, pemilihan warna teks dan latar belakang, pemisahan dan kekelompokan, penggunaan kolom ganda atau drop caps, responsive design, kontrol ragam, pemilihan format dan orientasi, pemisahan dengan garis dan kotak. Pengertian leading. Leading adalah jarak vertikal antara baris-baris teks. Penyesuaian leading penting untuk keterbacaan dan tata letak yang seimbang. Pengertian kerning. Kerning adalah proses penyesuaian jarak antara dua huruf secara individual. Tujuan utama kerning dalam tipografi adalah menciptakan tampilan teks yang serasi dan harmonis dengan mengatur spasi antar huruf sehingga membentuk visual yang seimbang dan mudah dibaca. Pengertian tracking. Tracking adalah penyesuaian spasi antara semua huruf dalam kelompok teks. Ini berbeda dari kerning yang hanya berfokus pada penyesuaian spasi antara pasangan huruf tertentu. Penerapan tracking mengaruhi jarak antara semua huruf dalam kata atau frasa secara keseluruhan, menciptakan tampilan yang lebih terbuka atau lebih rapat. Filosofi dari kata cihuy. Kata cihuy adalah ungkapan kebahagiaan, kegembiraan, atau rasa senang. Cihuy memiliki arti asik atau hore yang menunjukkan bahwa kita sangat senang atau gembira atas suatu yang terjadi. Kata cihuy menjadi ikonik oleh seorang YouTuber yaitu Welino Ino karena dia sering berteriak cihuy saat bermain game. Cihuy!